atau jam belajar anak, ya, atau jam pembelajaran. Bertemu lagi ibu bapak guru, para pendidik di mana saja berada. Kita masih melanjutkan ngobrol soal kurikulum yang kayaknya nggak ada selesainya nih kalau nggak ada selesainya. Sampai kapan ini kita ngobrolnya nih? Tapi ya, kita coba explore terus gitu. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan Pak Zul dari teman-teman bapak ibu guru. Yang jadi concern mereka tuh ini. Lah terus soal jam mengajar kami bagaimana katanya kalau ada project. Nanti kan kami harus kolaborasi dengan guru yang lain gitu. Nah kalau project terus kompetensinya gimana, pencapaiannya gimana, waktu kami bagaimana. Nah gimana nih Pak Jul mengenai jam apa ini, jam mengajar atau jam belajar anak atau jam pembelajaran. Ini sudah masuk ke hal yang sangat apa namanya, teknis ya sebenarnya, sangat penting, tapi penting ya. Kenapa? Karena guru itu harus yakin bahwa apapun kebijakannya itu tidak mengurangi jam mengajar dia. Tidak mengurangi jam kewajiban mengajar dia. Kewajiban mengajar dia. Kenapa? Karena hubungannya itu kan dengan sertifikasi jam mengajar. Dengan hak-hak para guru. Dan satu catatan penting, kebijakan apapun tidak akan mengurangi hak guru. Baik. Kenapa? Karena Pak Menteri itu pun selalu bilang beliau berada di posisi guru. Baik. Jadi kemudian saya senang-senang nih Pak ya. Tenang saja, tidak akan ada. Dan di pihak lain orang tua juga tidak usah khawatir. Anak-anak itu tidak akan terbebani belajar lebih banyak dengan proyek. Nah, kenapa? Karena tadi sudah kita bahas kemarin pada episode berikut sebelumnya sudah dibahas bahwa proyek itu bagian dari struktur kurikulum yang jamnya diambil dari jam 20 atau 30% dari jam yang tersedia. Misalnya bahasa Indonesia kan 4 jam selama ini 4 jam seminggu gitu kan. Dan kalau dikali 36 minggu setahun itu kan 144. Ya kan. Kemudian 144 ya. Kan kalau seandainya dikurangi 20%, berarti menjadi kira-kira 3 jam per minggunya. Ya totalnya 3 jam kali 36 berarti 108. Nah alokasi waktu itu tidak berubah sebetulnya, cuman hanya di rentang untuk waktu 1 tahun, jadi tidak ditetapkan per minggu. Jadi penekanannya range-nya 1 tahun ya, pengaturannya 1 tahun, sehingga guru bisa mengelola proses pembelajaran secara fleksibel. Nah gitu. Jadi tidak lagi per minggu terus dalam 1 semester sekian tapi melihatnya 1 tahun. 1 tahun, karena mereka kan dikunci per minggu, kemudian per KD gitu kan. Nah ini yang membuat guru itu susah untuk mengatur mengembangkan pembelajaran sehingga dengan ditetapkan per tahun itu lebih fleksibel mengaturnya, terutama untuk proyek gitu kan. Ya. Dan ini kan sebetulnya itu dari segi hak-hak guru dan di segi beban belajar siswa. Siswa tidak dibebani lebih berat. Kemudian karena banyak tugas bukan itu, kemudian guru juga tidak dikurangi hak-haknya. Nah sekarang kita bicara tentang durasi pembelajaran. Nah kan dalam pembelajaran dalam pencapaian kompetensi. Dan ini itu sangat personal sifatnya. Jadi misalnya kalau Pak Haji belajar tentang puisi misalnya, bagaimana mengajar puisi, mungkin Pak Haji 2 jam sudah tuntas. Kalau saya 5 jam nggak selesai. Setiap orang tentu punya waktu yang membutuhkan waktu yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda. Sehingga durasi, kalau kita bicara durasi pembelajaran dalam pencapaian kompetensi itu relatif sebetulnya. Sehingga pembagian jam itu lebih kepada menyelamatkan hak guru dan menyelamatkan anak. Nah sekarang dengan cara itu diharapkan guru juga leluasa mengatur proses pembelajaran. Nah kenapa sangat relatif? Karena pencapaian kompetensi itu tidak bisa dipatok. Pencapaian kompetensi nggak bisa dipatok. Nggak bisa dipatok, apalagi mau distandarkan. Siapa yang sampai di mana anak mencapai itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi memang
kemampuan seseorang dalam mencapai sesuatu itu tidak bisa distandarkan. Tidak bisa distandarkan. Yang Tapi bisa, kan ada minimal itu KKM itu apa maksudnya, Pak? nah, yang KKM itu yang keliru sebetulnya. Tapi yang penting sebetulnya disadari bahwa ada kriteria minimum orang dikatakan menguasai sesuatu. Oke. Ada kriteria minimum. Kriteria kompetensi, bukan ya. angka. Oke. Jadi kalau matematika misalnya minimal di SD itu anak bisa penjumlahan gitu misalnya. Ya. Itu minimum. Nah, supaya bisa penjumlahan itu apa sih kemampuan yang diperlukan? Oke. Gitu kan? Nah, misalnya kalau dia untuk penjumlahan, ya dia harus tahu angka, tahu lambang bilangan, ya, itu gitu kan. Baik. Kemudian kalau ditambahkan satu dengan yang lain, apa maksudnya? Gitu. Nah, itu kan sebetulnya dia harus tahu gitu kan. Itu kriteria minimum untuk orang melakukan sesuatu. Oke. Untuk kehidupan dia lah. Untuk kehidupan dia. Ya. Baik, itu nggak bisa dipatok juga. Nggak bisa Makanya dipatok. keliru kemarin ini KKM dipatok. Iya, betul. Nah, ini nanti dulu Pak, jangan dulu dilanjutkan ini. Kita sampai di sini perlu kita cerna dulu, Ibu Bapak guru. Intinya bahwa tidak ada hak-hak guru yang berubah ya Pak. Nggak ada. Dalam konteks ini walaupun pengaturan jamnya cukup fleksibel, ya, tapi dikasih range 1 tahun. Iya. Bagi guru untuk menguatkan kompetensi anak sesuai dengan capaian pembelajaran. Betul sekali. Begitu ya Pak Jul ya? Ya, siap. Saya kira ini mungkin tantangan kita juga Bapak Ibu guru. Oke, bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan proyek dan lain sebagainya? Kita tunggu episode berikutnya.